Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan. Secara kemanusiaan kita harus memuliakan orang-orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Secara kemanusiaan pula kita juga memuliakan orang-orang yang mengikuti faham Wahabi dan faham-faham lainnya, karena mereka semua adalah makhluk Allah. Siapa yang tidak memuliakan makhluk Allah berarti tidak memuliakan Allah. Siapa yang tidak menghargai ciptaan Allah berarti tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara syariah, kita bangsa Indonesia harus menolak dan melawan faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila. Kita umat Islam pada umumnya mayoritas menolak dan melawan faham Wahabi yang merusak dan memecah belah umat Islam dan mempertentangkan satu agama dengan agama yang lain yang ada di Indonesia. Orang-orang yang berfaham Wahabi, mereka punya kepala tetapi isinya oncom, tidak ada otaknya dan tidak ada akalnya. Maka mereka tidak bisa berpikir sehingga menolak dalil akli yang sesungguhnya adalah bagian dari dalil dalam agama Islam, dalil dalam menetapkan hukum di dalam Islam. Orang-orang yang berfaham Wahabi, mereka punya jantung dan juga punya indera, tetapi mereka tidak punya hati dan tidak punya sensitivitas, tidak punya rasa. Maka mereka tidak bisa merasa, sehingga mereka menolak ilmu batin, menolak ilmu rasa, menolak ilmu hikmah, menolak ilmu tasawuf, menolak tafsir, dan menolak takwil. Karena tidak punya pikiran dan tidak punya rasa, maka mereka merasa orang paling hebat, sombongnya setengah dunia, bahkan sedunia. Mereka merasa bisa, tetapi tidak bisa merasa. Mereka merasa sebagai kelompok yang paling betul dan tidak mengakui kebenaran versi orang lain, kebenaran versi agama lain, dan juga tidak menghargai pendapat orang lain. Mereka merasa paling berhak masuk surga dan bahkan seakan kunci surga ada di tangannya. Orang lain tidak bisa masuk surga tanpa mengikuti fahamnya, tanpa mendapatkan izin dari mereka. Karena orang-orang Wahabi tidak punya otak, tidak punya pikiran, dan tidak punya rasa, maka mereka bertambah bodoh. Tidak tahu betapa banyaknya sisi-sisi agama. Mereka memahami ajaran agama hanya diukur
dari satu hadis yang dimaknai secara tekstual, tidak difahami secara betul, tetapi difahami sesuka-sukanya. Hadis yang menjadi pegangan mereka itu ialah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan masuk neraka. Hadis ini sahih, tetapi harus difahami bahwa sebuah nas diperlukan, untuk memahami sebuah nas diperlukan disiplin berbagai keilmuan. Ada yang namanya ilmu bahasa, ada yang namanya ilmu mantiq, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk memahami hadis ini diperlukan ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, yang di dalamnya ada namanya ilmu badi', ilmu ma'ani, dan ilmu bayan. Hadis ini merupakan hadis yang nasnya adalah am dan perlu adanya takhsis. Salah satu takhsis adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man sanna sunnatan fil Islam hasanatan. Saya ulang lagi. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menciptakan kreasi kebaikan di dalam Islam, sebuah kebaikan yang baik, maka dia mendapatkan pahala kreasi ciptaan baru itu yang baik. Dia memperoleh pahala itu, dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Orang-orang Wahabi selalu menyesat-nyesatkan amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia khususnya, yang selama ini mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para wali-wali Allah dan ulama-ulama besar di Nusantara. Di antara yang disesatkan dan bahkan dianggap sebagai dosa besar amalan umat Islam di Indonesia adalah membaca tahlil dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebegitu sadisnya penyesatan, penghakiman akan kesesatan orang yang mengamalkan tahlil, mendoakan orang sudah meninggal. Kata mereka, dosa orang yang membaca tahlil dan doa untuk arwah itu, kata mereka, dosanya lebih besar dari menzinai ibu kandung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wa la'natullahi alaihim. Dasar mereka mengharamkan tahlilan dan mendoakan secara rame-rame untuk mayit ini semata-mata karena mereka tidak pernah melihat atau tidak menemukan dalil atau bukti kalau Rasulullah membaca tahlil dan mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal. Kata mereka, saya ulang lagi, mereka mengharamkan tahlilan, membacakan doa semata-mata karena mereka tidak melihat, tidak menemukan dalil
tidak menemukan fakta kalau Rasulullah membaca tahlil mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yakni para sahabat. Sebenarnya ini adalah karena kebodohan mereka, kekurangan referensi mereka. Mereka berdalil sekali lagi kalau Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kata mereka, kalau tahlil dibolehkan, mendoakan berjamaah dibolehkan, tentu Rasulullah sudah melakukan itu, kata mereka. Padahal disebutkan dalam hadis dengan jelas, kata Rasulullah SAW, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang dibolehkan oleh Allah di dalam kitabnya, maka sudah pasti yang dihalalkan itu adalah halal. Apa saja. Wa ma harrama fahuwa haramun. Apa saja yang diharamkan oleh Allah pasti haram. Tetapi wa ma sakata anhu fahuwa afun. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan, ketika Al-Hadis tidak menyebutkan, sakata anhu, diam, tidak menyebutkan, fahuwa afun, maka itu adalah anugerah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu minallahi afiyatahu. Maka terimalah anugerah sebagai anugerah apa yang tidak disebutkan oleh Allah, tidak disebutkan oleh Rasulullah, itu anugerah. Artinya silahkan. Fa innallaha lam yakun liyansiya syai'an. Ketahuilah bahwa ketika Rasulullah tidak menyebutkan itu, bukan berarti Allah melupakan sesuatu. Bukan. Sengaja tidak disebutkan supaya umat-umat sesudah Rasulullah tidak mengalami kesulitan dan dipersilakan untuk menggunakan akalnya. Kemudian setelah menyebutkan hadis tadi, Rasulullah membaca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi kalau tidak disebutkan itu berarti haram. Tidak. Berarti tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, ya diam. Artinya kalau diam, Rasulullah membolehkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah bukti kebodohan kaum Wahabi. Mereka tidak pernah belajar ilmu usulul fikih sebagai salah satu keilmuan pokok untuk memahami agama dan untuk menetapkan sebuah hukum di dalam Islam. Di dalam ilmu usulul fikih dinyatakan, kalau tadi mereka menyebutkan haram, apa sih haram itu? Usul fikih mendefinisikan haram adalah ma talaba syari'ul kaffa an fi'lihi ala wajhil hatmi wal luzum. Apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan dasar, dengan ketentuan yang diharuskan, ala wajhil hatmi, dengan pasti, wal luzum, dan ketetapan yang tidak diganggu gugat. Jadi yang haram itu adalah apa yang dilarang oleh syariat dengan dalil yang pasti. Kalau tidak ada dalil yang pasti, jangan gampang dan jangan mudah mengharam-haramkan. Apa yang dituntut oleh syariat untuk tidak dilakukan dengan dalil yang tegas dan pasti. Maka ketika kita menyebutkan ini haram, maka harus ada dalilnya yang pasti, qat'i.
Saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang Wahabi menyatakan tahlil itu haram, maka berdasarkan penjelasan usul fikih tadi, saya menantang, wahai orang-orang Wahabi, kalau Anda menyatakan bahwa tahlil dan mendoakan orang yang sudah meninggal itu haram, maka tunjukkan kepada saya mana dalil yang mengharamkan itu. Sementara itu, kepada saudara-saudara yang tidak menerima vonis atau penyesatan dari Wahabi itu, saudara bisa menantang balik, katakan mana dalil haramnya itu. Hanya karena tidak tahu dalil, karena kurang membaca dan kurang referensi kitab karya-karya ulama, lalu begitu mudahnya orang-orang Wahabi mengharamkan apa yang sebenarnya dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kaum Wahabi ini telah membajak, merampok, memaksa kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membajak, mengambil hak yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Hal-hal yang dibolehkan Allah atau dihalalkan Allah itu ditetapkan berdasarkan dengan salah satu dari 3 prinsip, yaitu pertama, yang namanya halal atau boleh itu bisa saja ada nasnya, ada dalilnya yang membolehkan tentang sesuatu itu, yang menghalalkan sesuatu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh itu mesti karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, ada qarinah yang membuat kondisi yang mestinya tidak boleh menjadi dibolehkan. Itu dasar-dasar atau prinsip-prinsip tentang hukum boleh melakukan sesuatu, boleh menggunakan sesuatu, boleh memakan sesuatu. Jadi yang boleh itu mesti ada mendasari pada 3 prinsip, didasari pada 3 prinsip, yaitu adanya nas yang membolehkan, tidak adanya dalil yang mengharamkan, dan yang 3 ada qarinah yang membolehkan. Kepada kaum Wahabi, ketahuilah, ketika sebuah perbuatan sudah terpenuhi dari salah satu prinsip 3 tersebut, maka janganlah bilang haram. Pesan saya kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya di Indonesia, tinggalkan dan jauhi kelompok Wahabi, yaitu kelompok yang memecah belah umat, yang membid'ah-bid'ahkan, yang mengharam-haramkan yang dihalalkan Allah, mengkafir-kafirkan orang Islam, dan terpenting mereka memecah belah umat Islam di Indonesia yang selama ini sudah tentram mengikuti ajaran para guru, ajaran para ulama-ulama besar di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.